Channel Orang Kampung kali ini akan membawakan cerita horor dengan judul Malam Jumat Kliwon di Lembang. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan saja ceritanya. Selamat mendengarkan. Di daerah Lembang, Bandung, terdapat sebuah villa tua yang dikenal angker. Villa tersebut berada di sebuah kawasan pegunungan yang sepi dan dikelilingi hutan lebat. Warga sekitar sering mendengar cerita-cerita seram tentang villa itu, terutama kejadian-kejadian aneh yang terjadi setiap malam Jumat Kliwon. Kisah ini berawal dari sekelompok teman yang penasaran dengan villa tersebut dan memutuskan untuk menghabiskan malam Jumat Kliwon di sana. Suatu hari, 4 orang teman, Rina, Ardi, Tio, dan Dinda, memutuskan untuk mencoba uji nyali di villa tua di Lembang. Mereka sering mendengar cerita seram dari penduduk setempat dan merasa tertantang untuk membuktikan kebenarannya. Malam Jumat Kliwon dipilih sebagai waktu yang tepat untuk menjajal keberanian mereka. Mereka mempersiapkan segala sesuatu dengan matang, termasuk membawa peralatan camping, makanan, dan beberapa kamera untuk merekam pengalaman mereka. Meskipun ada perasaan takut, mereka yakin ini akan menjadi pengalaman yang seru dan mendebarkan. Ketika mereka tiba di villa pada sore hari, suasana sudah mulai terasa mencekam. Villa tersebut tampak sangat tua dengan dinding yang retak dan cat yang terkelupas. Jendela-jendelanya berdebu dan beberapa di antaranya pecah. Halaman villa dipenuhi rumput liar yang tumbuh tinggi, menambah kesan angker tempat itu. Mereka memutuskan untuk membersihkan sedikit bagian dalam villa sebelum malam tiba. Ruangan-ruangan di dalam villa tampak tidak terawat dengan baik, dipenuhi sarang laba-laba dan bau lembab yang menusuk hidung. Mereka menemukan sebuah ruang tamu besar yang mereka putuskan sebagai tempat untuk berkumpul dan mendirikan peralatan mereka. Menjelang malam, mereka mulai merasakan suasana yang semakin mencekam. Angin berhembus kencang dan pohon-pohon di sekitar villa bergoyang dengan suara gemerisik yang menyeramkan. Mereka duduk melingkar di ruang tamu sambil berbicara tentang pengalaman-pengalaman seram yang pernah mereka dengar. Tiba-tiba, Dinda melihat bayangan samar di jendela yang pecah. Dia merasa ada seseorang yang mengawasi mereka dari luar. Namun, ketika dia mencoba melihat lebih jelas, bayangan itu menghilang. Dia memberitahu teman-temannya, tetapi mereka berusaha mengabaikannya dan berpikir itu hanya imajinasinya saja. Tidak lama setelah itu, Tio yang sedang mengambil gambar di salah satu sudut ruangan, menangkap bayangan hitam yang lewat cepat di layar kameranya. Ketika dia memeriksa hasil rekamannya, terlihat jelas ada sosok hitam yang berjalan melintasi ruangan dengan cepat. Mereka mulai merasa tidak nyaman, tetapi memutuskan untuk tetap melanjutkan uji nyali mereka. Tepat pada tengah malam, suasana di villa semakin mencekam. Mereka mulai mendengar suara-suara aneh seperti bisikan dan langkah kaki di lantai atas. Ardi memberanikan diri untuk naik ke lantai 2 bersama Tio untuk memeriksa asal suara tersebut. Dengan senter di tangan, mereka melangkah perlahan menaiki tangga yang berderit. Saat mereka sampai di lantai 2, suasana semakin dingin dan menakutkan. Mereka melihat sebuah pintu yang sedikit terbuka di ujung koridor. Ketika mereka mendekati pintu tersebut, tiba-tiba pintu itu menutup dengan keras, membuat mereka berdua terkejut dan berlari kembali ke bawah. Di ruang tamu, Rina dan Dinda yang menunggu dengan cemas juga mengalami kejadian aneh. Lilin yang mereka nyalakan tiba-tiba padam secara bersamaan dan udara di sekitar mereka terasa sangat dingin. Mereka mendengar suara-suara, langkah kaki mendekat dan merasa ada sesuatu yang berdiri di belakang mereka. Ketika mereka berbalik, tidak ada siapa-siapa di sana. Setelah kejadian-kejadian tersebut, mereka berempat memutuskan untuk meninggalkan villa itu sebelum keadaan semakin memburuk. Mereka bergegas membereskan barang-barang mereka dan segera keluar dari villa. Saat mereka berjalan menuju mobil, mereka merasa terus diawasi dan sesekali mendengar suara langkah kaki di belakang mereka.
Ketika akhirnya mereka sampai di mobil dan mulai meninggalkan villa, Rina yang duduk di kursi belakang melihat sosok wanita berpakaian putih berdiri di depan villa, memandang mereka dengan tatapan kosong. Wanita itu tampak melayang dan menghilang dalam kegelapan malam. Rina hanya bisa terdiam, merasa ketakutan namun bersyukur mereka sudah berhasil keluar dari tempat itu. Setelah kejadian itu, mereka berempat sepakat untuk tidak pernah kembali ke villa tua di Lembang dan tidak lagi mencari pengalaman seram seperti itu. Pengalaman mereka menjadi cerita horor yang terus diceritakan di kalangan teman-teman mereka, menjadi peringatan untuk tidak bermain-main dengan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Demikian cerita horor kali ini. Sampai jumpa di cerita horor selanjutnya, tentunya dengan cerita-cerita horor yang lebih seru dan menyeramkan.